Peru, sebuah nama yang menyimpan kisah kejayaan yang luar biasa, sekaligus duka yang teramat dalam. Nah, kali ini kita akan telusuri gimana peradaban-peradaban besar di sana bisa bangkit dan runtuh, yang pada akhirnya membentuk sebuah bangsa yang penuh kontradiksi sampai hari ini. Jadi, pernah kepikiran gak sih, siapa sebetulnya yang berkuasa di pegunungan Andes yang megah itu sebelum bangsa Eropa datang? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Jauh sebelum itu, wilayah ini adalah rumah bagi masyarakat yang, sangat maju. Dan jangan salah loh, mereka ini nggak membangun peradaban di tempat yang gampang. Bayangin aja, pegunungan yang super terjal dan gurun pesisir yang kering kerontang. Justru karena mereka bisa maju di tempat sesulit ini, semua pencapaian mereka jadi terasa jauh lebih luar biasa. Oke, kita mulai perjalanan kita dari fondasinya. Jauh sebelum kekaisaran Inka yang terkenal itu, udah ada loh masyarakat-masyarakat canggih yang sebetulnya jadi fondasi buat semua kemegahan yang kita kenal nanti. Banyak orang mikir sejarah Peru itu ya dimulai dari Inka. Salah besar loh. Ribuan tahun sebelumnya, inovasi luar biasa itu udah terjadi. Bayangin aja, ada Norte Chico, salah satu peradaban paling tua di dunia, sampai kekaisaran Wari yang perkasa. Masing-masing dari mereka ninggalin jejak yang unik, baik dalam teknologi, seni, maupun cara mereka ngatur masyarakat. Nah, dari fondasi yang kuat itu, kita sekarang sampai di, puncaknya, Kekaisaran Inka. Ini adalah sebuah kisah tentang kekuasaan, skala, dan organisasi yang sulit banget kita bayangin. Yang gila itu, seberapa cepat dan luas mereka berekspansi. Cuma dalam waktu singkat loh, mereka berhasil menyatukan wilayah yang super beragam, dari pegunungan tinggi sampai pesisir, di bawah satu pemerintahan. Ini pencapaian logistik yang luar biasa. Pertanyaannya, gimana caranya? Kok bisa? Nah, rahasianya ada di 3 pilar ini. Jaringan jalan yang canggih, sistem administrasi yang super efisien, dan yang paling unik, sebuah sistem ekonomi yang beda banget dari apapun yang kita kenal sekarang. Ini nih yang benar-benar mengubah cara kita memandang masyarakat. Coba deh lupain dulu konsep properti pribadi. Di Kekaisaran Inka, tanah itu milik bersama, dan kerja gotong royong jadi jantung kehidupan mereka. Sistem inilah yang jadi kunci mereka buat bertahan, bahkan berkembang pesat di lingkungan yang keras. Tapi, di balik semua kehebatan ini, ada sisi gelapnya. Kekaisaran Inka ini, sangat otoriter. Wilayah-wilayah yang mereka taklukkan nggak punya banyak pilihan selain tunduk. Dan inilah yang diam-diam menanam bibit-bibit ketegangan di dalam kekaisaran. Dan disinilah ceritanya berbalik 188 derajat. Kedatangan bangsa Spanyol membalikkan dunia Andes, menandai awal dari sebuah keruntuhan yang super cepat dan brutal. Ini pertarungan yang timpang banget dari awal. Coba bayangin, di satu sisi ada kekaisaran Inka yang super besar, tapi lagi retak karena perang saudara. Di sisi lain, cuma segelintir penakluk dari Spanyol. Tapi mereka bawa senjata api, kuda, dan yang paling parah, senjata tak terlihat, penyakit. Semuanya terjadi begitu cepat, dan dampaknya menghancurkan. Spanyol datang di saat yang paling tepat buat mereka, yaitu pas Inka lagi di titik terlemahnya. Kombinasi maut inilah yang menyebabkan salah satu keruntuhan kekaisaran tercepat dalam sejarah dunia. Tapi penaklukan itu bukan akhir ceritanya. Justru ini adalah awal dari sebuah babak baru yang dibangun di atas eksploitasi tanpa henti. Jadi, apa sih yang mereka cari? Jawabannya simpel, kekayaan. Peru diubah jadi semacam mesin ATM raksasa buat Spanyol. Emas dan perak dalam jumlah yang tak terbayangkan dikeruk dan dikirim ke seberang Atlantik yang akhirnya mengubah peta ekonomi dunia saat itu. Kutipan ini rasanya nusuk banget ya. Kekayaan yang membangun satu kekaisaran ternyata dibayar dengan penderitaan tak terhingga dari bangsa lain. Harga manusianya benar-benar tak ternilai. Sistemnya ini dirancang khusus untuk eksploitasi dan sangat efisien dalam kebrutalannya. Penduduk asli dipaksa kerja di tambang dan perkebunan dalam kondisi yang gak manusiawi sama sekali. Hasilnya, bencana demografis, sebuah keruntuhan populasi yang mengerikan. Kalau kita lihat datanya, skalanya itu benar-benar bikin merinding. Populasi pribumi itu anjlok, terjun bebas. Ini bukan sekedar penurunan biasa, ini adalah sebuah peradaban yang nyaris musnah. Dan dari puing-puing peradaban lama, lahirlah sebuah tatanan sosial yang baru, yang sangat timpang. Di puncak ada segelintir elit Spanyol, dan di bawah ada mayoritas penduduk pribumi yang kehilangan tanah, kekayaan, dan hak-hak mereka.
Struktur inilah yang jadi sumber konflik selama berabad-abad ke depan. Oke, jadi apa artinya semua ini buat Peru zaman sekarang? Gimana warisan yang saling bertolak belakang ini ngebentuk sebuah bangsa? Tapi ada satu hal yang penting banget buat diingat. Penindasan itu nggak pernah diterima pasrah begitu aja. Perlawanan itu selalu ada. Pemberontakan terus berkobar menunjukkan penolakan yang gigih terhadap dominasi kolonial. Meskipun seringkali berakhir tragis. Dan inilah inti dari semuanya. Identitas Peru modern itu dibangun di atas kontradiksi. Di satu sisi, ada kebanggaan luar biasa atas kejayaan peradaban kuno mereka. Di sisi lain, ada luka sejarah yang dalam dan menyakitkan akibat penaklukan dan era kolonial. Kisah Peru ini jadi cerminan yang kuat ya, tentang bagaimana masa lalu itu terus, menghantui masa kini. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar yang menggema. Kalau sejarah meninggalkan luka sedalam ini, gimana caranya sebuah bangsa bisa benar-benar sembuh?